Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Yulianti Puji Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang saya laksanakan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini saya laksanakan di SMP Negeri 2 Jatipuro. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik harus mampu menyediakan lingkungan belajar yang well-being sehingga dapat mewujudkan anak yang memiliki nilai budaya positif dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dan membentuk karakter yang merdeka. Selanjutnya yaitu tujuan. Aksi nyata dalam bentuk diseminasi ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah saya dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta membentuk karakter murid yang merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu guru semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kesempatan siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara untuk kegiatan siang hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Yulianti Puji Lestari SPD. Kemudian yang ketiga tanya jawab tentang budaya positif. Acara yang keempat nanti penutup dengan penguatan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan yang terakhir adalah doa penutup. Sebelum acara kita mulai, agar acara nanti diberikan kelancaran, kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua adalah penyampaian materi budaya positif oleh Ibu Yulianti Puji Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyampaian tentang materi budaya positif, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan siang hari ini. Dan
Hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Nah, untuk materi utamanya itu ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Kemudian berikutnya yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian berikutnya adalah materi tentang motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ada tentang materi keyakinan kelas. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, jadi nanti kita membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma, saya di sini memiliki sebuah kegiatan untuk Bapak Ibu guru semua lakukan. Kegiatannya adalah Bapak Ibu guru diminta untuk membuat kepalan tangan. Jadi di sini ada 2 peran. Panjenengan di sini kebetulan untuk duduknya adalah berpasangan nih. Bayangkan Anda menjadi seorang A dan teman Anda yang di sebelah Anda menjadi B. Kemudian sobeklah secari kertas. Secari kertas kecil gitu. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya kekuatan panjenengan. Kemudian setelah itu teman Anda yang B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B ini bisa melakukannya dengan membujuk, bisa dengan mengancam, menghardik, bisa dengan membuat rayuan apa saja, kemudian apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, dari sini kira-kira apa yang terjadi? Monggo dicoba untuk kegiatan yang pertama ini berpasangan dengan teman sebelah panjenengan. Ya, monggo nanti Pak Roso sakit dengan Pak Elias. Membayangkan Pak Rosonya sebagai A, Pak Eliasnya sebagai B. Sudah ya? Bisa membayangkan nih apa yang panjenengan harus lakukan? Siap deh? Oke, mungkin ini nanti saya mencoba untuk meminta panjenengan perwakilan saja dari bapak-bapak 1 orang dan dari ibu-ibu diwakili oleh 1 orang. Monggo untuk saya awali untuk yang dari bapak-bapak ini. Monggo sinten? Oh ya, monggo Pak Joko untuk berdiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan di depan kaitannya dengan genggaman tangan yang ada di tangan saya. Jika diminta oleh seorang teman atau orang lain, maka genggaman ini akan saya berikan atau saya buka apabila orang tersebut bisa meyakinkan diri saya. Gitu. Intinya itu ya. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Luar biasa pernyataan dari Pak Joko. Pak Joko akan melepaskan genggaman
tangannya ketika yang di sebelahnya atau temannya yang jadi B itu bisa memberikan keyakinan. Kemudian dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin memberikan jawabannya. Monggo Bu Ayun, monggo untuk berdiri. Laporan untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya di posisi tersebut, maka saya akan tetap mengenggam barang tersebut di tangan saya karena menurut saya barang tersebut berharga, jadi saya akan tetap mempertahankan barang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Jadi ada dua tanggapan Bapak Ibu. Yang pertama itu dia akan melepaskan, dan yang kedua itu perwakilan dari ibu-ibu dari Bu Ayu itu adalah akan mempertahankan apa yang dimilikinya. Baik, dari dua jawaban tersebut maka saya ada satu pertanyaan lagi. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk membuat keputusan, baik itu keputusan untuk dilepaskan ataukah keputusan untuk tetap menggenggam itu tadi? Monggo, mungkin perwakilan malih ya dari panjenengan. Monggo salah satu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk membuat keputusan, baik keputusan untuk tetap menggenggam ataukah untuk melepas? Monggo. Untuk menjawab siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk membuat keputusan, menurut saya diri sendiri. Sama Pak Bu. Terima kasih, luar biasa untuk panjenengan semuanya. Jadi intinya yang dapat membuat kontrol, memiliki kontrol untuk membuat keputusan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi, yang bisa membuat keputusan atau memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri. Maka dari sini Bapak Ibu, maka muncullah yang namanya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, bahwasanya sebuah ilusi bagi seorang guru untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu adalah sebuah ilusi. Kenapa? Karena yang dapat membuat keputusan itu adalah diri kita sendiri. Yang memiliki kontrol untuk membuat sebuah keputusan itu adalah diri sendiri. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu seperti apa? Teori kontrol itu seperti apa? Berikut adalah ulasannya. Untuk stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu dianggap sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu nyatanya adalah harus kita pandang berbeda, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk itu dinilai sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol,
itu kita harus mengikuti ini ya. Semua perilaku pasti punya tujuannya. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan tadi, yang bisa membuat keputusan adalah diri sendiri. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus kontrol, model berpikirnya itu adalah menang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol itu adalah model berpikirnya adalah menang menang. Jadi seperti itu, kita harus merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana, seperti apa? Berikut adalah ulasan dari saya. Disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Disiplin diri itu artinya adalah bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai atau nilai-nilai kebajikan untuk mencapai tujuan mulia yang didasari pada motivasi intrinsik. Jadi di sini Bapak Ibu kita mengenal ada istilah nilai kebajikan dan kita mengenal ada istilah motivasi intrinsik. Apa itu nilai-nilai kebajikan dan apa itu motivasi intrinsik, nanti kita akan mengulasnya. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan atau reward, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Nah, di sini yang perlu kita harus memberikan penekanan bahwa di dalam budaya kita, Bapak Ibu, ternyata makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal sebenarnya tidak demikian ya. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada istilah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sebenarnya apa? Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal, yang disepakati bersama terlepas dari suku, agama, ras, maupun latar belakang. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan kepada siswa kita yang tidak dicapai oleh siswa kita itu mengacu pada profil pelajar Pancasila yang di dalamnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Akan tetapi sesungguhnya nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya tidak hanya itu. Ada 3 Bapak Ibu. Contoh nilai kebajikan dalam institusi atau di dalam organisasi. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah Ibu Primary Years Program atau PYP. Di dalamnya meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan
Kemudian untuk nilai kebajikan berikutnya yang ada di institusi atau organisasi itu berkaitan dengan keterampilan hidup atau life skill. Di dalamnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Kita lanjutkan pada motivasi perilaku. Kalau tadi sempat saya menyampaikan ada motivasi intrinsik. Sebenarnya motivasi itu ada dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu contohnya adalah seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia dalam perilaku itu ada yang didasari karena motivasi intrinsik, seperti untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi saya ulangi, termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu maksudnya adalah mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada istilah hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Dan yang terakhir, hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa psikis. Ini adalah hukuman. Ada istilah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sifatnya adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitoring murid. Kemudian untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, dalam restitusi itu ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ini adalah prosesnya restitusi itu seperti ini. Nah, nanti kaitannya dengan peran guru sebagai manajer. Nanti akan ada restitusi itu secara lengkap termasuk tentang segitiga restitusi. Nah, berikutnya adalah contoh Bapak Ibu. Contoh hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Jadi ini ada contohnya, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Ini dilakukan karena siswa terlambat ke sekolahnya. Ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman karena ini sifatnya satu arah dan gurulah yang langsung memberikan hukuman itu, aturan itu. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga merupakan hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran atau saat belajar. Maka ini termasuk konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Untuk poin yang terakhir ini bisa menjadi hukuman apabila ini bukan pada mata pelajaran PJOK, tapi karena ini ada pada mata pelajaran PJOK,
maka ini masuk kategori konsekuensi. Seperti itu. Selanjutnya kita kupas tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi, ya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati, ya, untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian untuk hukuman itu anak menjadi membenci sebuah kedisiplinan, sedangkan konsekuensi itu anak menghargai sebuah disiplin. Kemudian hukuman di sini sifatnya adalah paksaan, tetapi kalau konsekuensi itu stimulus, sifatnya adalah ada stimulus dan ada tanggapan. Kemudian untuk hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Dari hukuman anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi ketika dikonsekuensi anak itu menjadi belajar untuk mematuhi sebuah peraturan. Yang terakhir, hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini yang dirasakan oleh anak Bapak Ibu. Kemudian untuk konsekuensi, ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tetapi hanya untuk sementara. Selanjutnya kita mengupas tentang restitusi. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ada sebuah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini kita adanya adalah peraturan kelas, ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini jawabannya. Keyakinan kelas itu lebih menekankan pada motivasi intrinsik, jadi yang berasal dari dalam diri, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan tadi, sehingga lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian bagaimanakah pembentukan dari keyakinan kelas? Pembentukan dari keyakinan kelas itu ada beberapa langkah. Pertama, bersifatnya abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan yang sifatnya universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam proses pembentukan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di dalam peraturan itu seperti ini, Bapak Ibu. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Cukup satu kata, tanggung jawab.
Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran pada peraturan kelas, maka keyakinannya adalah berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan, bisa menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok, maka keyakinan kelas kita adalah kesehatan. Terus kemudian peraturan kelas bergantian atau menunggu giliran, maka kita bisa membuat keyakinan kelas seperti kata budayakan antri. Kemudian menghormati orang lain juga bisa, dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Untuk peraturan kelas gunakan masker, maka untuk keyakinan kelas yang dapat kita buat adalah kesehatan atau bisa keselamatan. Kemudian untuk yang terakhir, untuk peraturan kelas saya lanjutkan. Untuk peraturan kelas jangan berlari di kelas atau koridor, maka keyakinan kelas kita adalah keselamatan ya, atau keamanan. Saya ulangi Bapak Ibu, untuk peraturan kelas seperti jangan berlari di kelas atau di koridor, maka kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas yaitu keselamatan, keamanan seperti itu. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah tentang kebutuhan di sini panjenengan bisa lihat, yaitu kebutuhan tentang rasa kasih sayang dan diterima. Nah itu apa? Kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima itu adalah kebutuhan untuk diterima, memberi, dan menerima, dan di sini ada sebuah koneksi. Gitu. Kemudian berikutnya ada tentang kebutuhan yang bawah ini adalah kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Gitu. Jadi kita hidup itu juga butuh punya rasa kesenangan. Gitu. Kemudian yang ketiga di atas ini power atau penguasaan. Penguasaan itu adalah kebutuhan tentang pengakuan akan kemampuan seperti itu. Kemudian di sini ada kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, artinya untuk independen. Dan yang di tengah ini yang paling utama itu adalah kebutuhan bertahan untuk hidup. Itu artinya adalah kebutuhan fisiologi serta psikologi. Jadi berkaitan dengan kebutuhan seperti sandang pangan itu ya, termasuk kalau psikologinya adalah merasa aman, merasa tentram seperti itu. Selanjutnya adalah kita lanjut pada 5 posisi kontrol, terutama ini sangat penting sekali untuk kita sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Posisi penghukum itu senantiasa mengatakan sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Nah, hasilnya di sini kemungkinan murid itu marah, ada rasa marah, ada rasa dendam dan bersifat agresif. Itu seperti itu. Kemudian posisi kontrol berikutnya yaitu membuat rasa bersalah. Nah ini untuk membuat rasa bersalah ini, pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Maka di sini hasilnya murid itu akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah ini biasanya juga untuk membuat rasa bersalah ini biasanya juga diungkapkan dengan kata-kata yang lemah lembut tapi menyakitkan. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah, pada posisi teman, guru itu biasanya memposisikan
diri sebagai teman itu menggunakan hubungan baik atau humor. Jadi biasanya dengan bercanda seperti itu, dan hasilnya itu dampak positifnya adalah guru dan siswa itu bisa akrab. Kemudian, tetapi ada dampak negatifnya, yaitu siswa akan menjadi ketergantungan kepada guru seperti itu. Kemudian posisi berikutnya yang keempat itu adalah pemantau. Nah, di sini pada posisi ini guru itu berpedoman pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Jadi ketika ada siswa yang misalnya berbuat kesalahan, maka nanti guru akan mengingatkan pada aturannya bagaimana, konsekuensinya bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk hasilnya, murid itu dibuat tidak nyaman karena dipantau dalam menjalankan konsekuensi. Kita lanjutkan untuk yang kelima, yaitu manajer, di mana pada posisi manajer itu guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sekaligus berkolaborasi dengan murid bagaimana mereka memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, pada posisi manajer ini nanti akan diterapkanlah segitiga restitusi. Kemudian untuk hasilnya, murid menjadi lebih bertanggung jawab. Kita lanjutkan contoh penerapan posisi kontrol di Bapak Ibu. Misalnya ada sebuah kasus, jadi kasusnya ada siswa yang tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera seperti tadi pagi, ya. Nah, di sini ada yang guru yang meminta siswa untuk berdiri di lapangan upacara selama 2 jam. Maka dia memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian ada guru juga yang menyatakan seperti ini. Sudah berapa kali diberitahu, kamu ini sungguh mengecewakan. Nah, ini menunjukkan bahwa guru tersebut menunjukkan bahwa dia menjadi guru dengan posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ini, ayolah besok-besok jangan diulangi lagi ya. Tolong diikuti aturan sekolah. Maka di sini guru memposisikan diri sebagai teman. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu ada guru yang menyatakan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini lengkapi seragammu. Maka di sini guru tersebut menunjukkan bahwa dia memposisikan diri sebagai posisi pemantau. Kemudian di sini ada juga guru yang memposisikan diri atau menyampaikan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, guru yang menyampaikan atau bersikap demikian inilah yang memposisikan diri sebagai manajer. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan posisi manajer, maka saya perkenalkan ada istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebenarnya terdiri dari 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validitas kesalahan atau kebutuhan, kemudian ada keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan, mohon maaf, ada menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu mencakup 3 hal tersebut. Nah, bagaimana menstabilkan identitas, bagaimana validasi dan menanyakan keyakinan, berikut ulasannya. Untuk menstabilkan identitas, nah ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Maka untuk melakukan menstabilkan identitas, guru dapat menyampaikan kepada siswa dengan beberapa contoh kalimat berikut.
berbuat salah itu wajar, itu yang pertama. Bisa juga dengan kata-kata atau kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Itu. Kemudian dapat juga disampaikan dengan Bapak Ibu juga pernah melakukan itu dulu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan juga bisa disampaikan dengan cara kamu berhak merasa begitu. Ini adalah proses menstabilkan identitas. Jadi berbuat kesalahan itu proses dari pembelajaran. Jadi guru bisa menyampaikan kepada murid dengan salah satu dari pernyataan ini. Selanjutnya adalah validitas tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip perilaku, setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maka nanti dalam validitas tindakan yang salah, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa kalimat berikut ini. Bisa salah satu dari beberapa kalimat berikut ini. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa menyatakan seperti ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Maka itu adalah contoh-contoh pernyataan dalam validitas tindakan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip bahwa teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Maka pernyataan yang bisa kita sampaikan ke siswa itu adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya akan saya sampaikan tentang modul disiplin positif terkait dengan praktek segitiga restitusi. Jadi sebenarnya ini ada dua permasalahan, ada dua kasus nih Bapak Ibu. Kasus yang pertama saya mendapatkan laporan tentang kegiatan Jumat Rohani. Di situ ada dua orang siswa yang pada saat kegiatan Jumat Rohani mereka itu bercanda, tertawa-tawa, dan guru yang mengapu di kegiatan Jumat Rohani itu melaporkan ke saya. Kemudian kasus yang kedua itu ada seorang siswa yang pada saat jam pelajaran saya itu tidur, dan ternyata ketika saya tanya kenapa, apa sebabnya, ternyata siswa tersebut malamnya itu bermain HP, scroll TikTok sampai larut pagi. Berikut saya sampaikan sedikit.
Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ya. Di sini saya sempat menyatakan saya tidak mencari kesalahan ya. Saya tidak mencari kesalahan dan saya tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu adalah tadi untuk salah satu tindakan untuk menerapkan segitiga restitusi tadi.
Itu tadi terkait dengan praktek yang kemarin saya lakukan terkait dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada panjenengan untuk sesi tanya jawab. Monggo bagi yang ingin menanyakan. Monggo Bapak Ibu, ini sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa hal, terus ada hal yang ingin saya tanyakan terkait posisi kontrol guru. Tadi ada 5, okay. Dari 5 posisi kontrol guru itu menurut Bu Yuli kira-kira yang paling ideal yang bisa dilakukan oleh guru itu kira-kira yang Ya, terima kasih untuk Pak Elias untuk pertanyaan yang pertama. Jadi terkait dengan 5 posisi guru nih. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada, diantaranya tadi ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Jadi Bapak Ibu, untuk posisi yang paling ideal itu adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, maka kita mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya itu dengan menemukan solusi bagaimana mereka menemukan permasalahan mereka itu solusinya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dalam menemukan solusi itu maka diterapkanlah segitiga restitusi. Jadi guru itu menerapkan segitiga restitusi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada siswa. Jadi di situ ada kolaborasi antara siswa dan guru. Jadi tidak langsung guru memberikan sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi, tapi anak itu diajak untuk berkolaborasi menemukan solusi dari setiap permasalahan. Demikian Pak Elias, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo. Atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Monggo. Untuk mic-nya bisa diberikan. Terima kasih atas waktunya. Mengenai posisi guru tadi ada 5. Menurut pemateri itu yang terbaik sebagai manajer. Kemudian ini saya punya pengalaman, tapi pengalaman dari teman saya. Beliau guru dari suatu sekolah di sekolah tertentu. Dia tipenya itu tipe penghukum. Jadi sering memberikan hukuman kepada siswa, ya seperti terlambat, push up, tidak mengerjakan PR, yang menulis kata atau kalimat sebanyak sekian kali dan sebagainya. Ya, sehingga membuat anak-anak itu saat itu ya merasa benci ya sama guru tersebut. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian anak-anak itu lulus, ya, kemudian mengadakan reuni, misalnya reuni di sekolah gitu ya, itu nomor 1 malah mencari guru tersebut, ya. Dia mencari guru tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada guru tersebut karena dia sering dihukum oleh Pak Guru itu.
Dengan sering dihukum, dia sekarang menjadi lebih disiplin dan akhirnya sekarang malah sukses, menjadi orang sukses. Nah, untung dulu saya sering dihukum Bapak sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Katanya begitu, Bu. Ya. Bagaimana pendapat pemateri dengan kasus seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Sri untuk pertanyaannya. Jadi begini, pada zaman penjajahan dulu, itu sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah sistem pendidikan yang sifatnya adalah di situ ada perintah dan di situ ada hukuman. Ketika itu tidak sesuai dengan perintah, maka langsunglah ada sebuah hukuman. Nah, di situ ada kecenderungan, sekali lagi ada kecenderungan. Ketika ada seorang guru yang kemudian langsung memberikan hukuman tanpa mengetahui penyebab seorang siswa itu melakukan sebuah kesalahan, maka ada kecenderungan siswa itu akan mengalami sakit hati, akan mengalami sebuah kekecewaan, dan ada kalanya juga siswa itu tidak bisa lupa dengan guru yang pernah menyakitinya. Seperti itu ya. Jadi itu sistem pendidikan kolonial zaman penjajahan. Nah, kalau dalam sistem pendidikan kita yang saat ini, yang sesuai dengan era saat ini, itu adalah sistem pendidikan yang mengajak murid untuk sifatnya mencari sebuah solusi dari permasalahan mereka. Jadi penekanannya adalah adanya sebuah kolaborasi antara guru dan siswa untuk menemukan sebuah permasalahan. Itulah kenapa dalam penerapan segitiga restitusi itu, guru itu yang pertama harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Contohnya adalah saya tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, seperti itu. Kemudian berikutnya ada validitas tindakan. Ketika kamu melakukan itu pasti ada alasannya, gitu. Pasti ada alasannya. Nah, di situ kemudian nanti guru yang terakhir adalah menanyakan pada keyakinan kelas, keyakinan yang selama ini kita pegang, gitu ya. Mungkin memang ada kecenderungan siswa yang saya ingat dulu seandainya saya tidak dihukum oleh bapak ini, oleh ibu ini, saya tidak akan sukses saat ini. Tetapi sekali lagi itu adalah sistem pendidikan zaman kolonial ya. Mungkin 1-2 ada yang seperti itu, tapi juga sekali lagi dimungkinkan ada rasa sakit hati dari siswa. Jadi sistem pendidikannya sudah berbeda Bapak Ibu dari sistem pendidikan dulu dengan sekarang. Jadi kalau sekarang itu lebih menekankan pada kolaborasi antara guru dan siswa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu mungkin dari saya. Kemudian mungkin monggo dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapatnya. Ini permasalahan yang disampaikan oleh Bu Sri luar biasa. Ini real, ada real dalam artian fakta di lapangan. Monggo. Oh iya, monggo Bu Mulyani, monggo. Monggo untuk Bu Mulyani bisa berdiri mungkin. Ya, terima kasih. Saya di sini tadi menyimak ada beberapa tentang keyakinan kelas. Nah, yang sering ingin saya tanyakan di sini tentang keyakinan kelas itu, apakah itu dibuat terlebih dahulu bersama siswa atau bagaimana? Itu tentang sehingga nanti bisa begini, keyakinan kelas itu pembentukannya itu antara guru dan siswa. Jadi siswa itu di dalam kelas ya, kita berkumpul dengan siswa, kita ajak siswa untuk membuat sebuah keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, di situ prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada masukan dari siswa, datang harus tepat waktu Bu. Oke, datang harus tepat waktu. Maka kita menyusun keyakinan kelasnya adalah disiplin, seperti itu. Kemudian mungkin ada siswa lagi yang memberikan masukan, ini Bu,
hadir tepat waktu atau gini, izin pada saat ingin ke belakang. Maka di situ adalah kita membuat keyakinan kelas, yaitu saling menghargai, seperti itu. Kemudian mungkin ada lagi dari siswa kita yang menyatakan, Bu, tidak tidur pada saat pembelajaran gitu. Maka kita mengajak siswa untuk menyusun keyakinan kelas, yaitu mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin, seperti itu. Jadi seperti itu Ibu Mulyani ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan dari Bu Seng dulu tadi, apakah dari sini Bu Seng sudah merasa puas tadi dengan pernyataan dari saya? Mohon maaf, kita kembali lagi ke Bu Seng karena ini pernyataan dari Bu Seng ini fakta real ya. Real. Ya, terima kasih banyak Bu pemateri, bagus sekali. Yang intinya untuk guru sebagai penghukum itu zaman sekarang sudah tidak jadi itu model pembelajaran zaman kolonial dan sekarang sudah tidak dipakai lagi. Jadi sekarang dengan menggunakan kurikulum merdeka, di mana anak sebagai peserta didik itu diberi kewenangan ya untuk menentukan apa itu tujuan belajarnya dan sebagainya ya. Pokoknya ada kolaborasi yang baik antara guru dan siswa, itu saja itu. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk pernyataan dari Bu Seng. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, saya persilakan, monggo. Monggo dari Bu Puji. Terima kasih. Saya akan menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat antara wali kelas dengan siswa, atau bolehkah dibuat antara guru mapel yang satu dengan yang lain? Gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Puji. Intinya tadi pertanyaannya, apakah keyakinan kelas itu dibuat antara guru mapel dengan siswa dan hanya jadi begini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh guru mapel dengan siswa, boleh juga dibuat antara wali kelas dengan siswa. Ya, intinya keyakinan itu tetap harus disusun dengan melibatkan keaktifan siswa, disepakati antara guru dan siswa untuk dijalankan bersama-sama. Jadi bisa dibuat antara wali kelas dengan siswa, bisa juga dibuat antara guru mapel dengan siswa. Mungkin seperti itu Ibu dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau ingin memberikan pernyataan, monggo. Monggo Bapak Ibu, ada lagi? Mungkin dari Pak Joko ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih mengganjal, monggo. Baik, sepertinya Bapak Ibu sudah paham semua ya. Untuk terakhir kalinya kita minta dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan pada siang hari ini.
kasih atas waktunya untuk menyampaikan apa yang sudah kita bahas atau yang sudah dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menarik sekali apa yang menjadi topik pembahasan pada diskusi atau pembahasan kali ini. Jadi terkait dengan budaya positif, kemudian adanya paradigma baru di bidang pendidikan. Dari situ, dari materi yang tadi dipaparkan, menjadikan kita jadi semakin tahu, semakin paham bahwa sudah bukan saatnya lagi kita menghukum murid, sudah bukan saatnya lagi kita memberikan sanksi-sanksi kepada murid manakala murid itu melakukan kesalahan, tetapi perlu adanya satu tindakan dengan menggunakan satu metode segitiga restitusi. Itu satu tindakan yang bisa menjadikan murid itu menjadi bertanggung jawab, tahu tentang apa yang dilakukan, tentang kesalahan yang dilakukan, kemudian bisa mempertanggungjawabkannya dan bisa memperbaiki, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, materi yang disampaikan juga terkait dengan keyakinan kelas, sehingga agar apa yang kita lakukan untuk menangani siswa apabila siswa itu melakukan satu tindakan kesalahan, itu kita mempunyai dasarnya apa ya, keyakinan kelas di awal kita, sehingga di awal mesti kita perlu membuat satu kesepakatan dengan anak-anak, dengan para siswa, dengan murid tentang keyakinan kelasnya, sehingga apabila ada murid yang melakukan satu pelanggaran terhadap keyakinan kelas, kita bisa menanganinya, kita bisa mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ada, tidak langsung dihukum, tidak langsung diberi konsekuensi, walaupun itu merupakan satu konsekuensi yang harus dilakukan, tapi konsekuensi itu pun juga saya pikir belum pas juga untuk dilaksanakan pada siswa, karena imbas yang diterima siswa itu akan menjadi siswa akan merasa bersalah, akan merasa bisa dikatakan terdolimi seperti itu, karena dengan hukuman, dengan konsekuensi seperti itu, sehingga dengan adanya segitiga restitusi, penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, siswa bisa mengevaluasi dirinya, kemudian bisa memperbaiki, bisa mengetahui apa yang dilakukan itu ternyata kurang pas, bisa memperbaiki, dan guru selaku manajer, ya, tidak sebagai penghukum, selaku manajer bisa melakukan tindakan, tapi tidak dengan menggunakan kekerasan, tidak menggunakan emosi, tapi dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat, menstabilkan dulu siswa yang melakukan pelanggaran tersebut dan sebagainya, sehingga dengan itu apabila kita bisa praktekkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, mulai dari pembuatan kesepakatan kelas, kemudian menangani kasus-kasus yang terjadi dengan menggunakan cara-cara segitiga restitusi, itu dampaknya akan semakin baik, dan kedepannya seperti yang tadi muncul juga, bukan guru yang menghukum yang akan yang dulunya sering menghukum yang akan diingat-ingat siswa, tapi justru guru yang menerapkan segitiga restitusi itu nantinya akan diingat sepanjang hayatnya untuk siswa tersebut. Demikian dari saya, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Bapak Ibu, materi yang sangat luar biasa sudah dibawakan Ibu Yulianti. Kita berikan aplaus untuk Ibu Yulianti. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan sebelum mengakhiri, apabila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Demikian pemaparan diseminasi aksi nyata materi budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian pemaparan diseminasi aksi nyata materi budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.